tinggal beberapa hari lagi kita akan mendengarkan putusan terdakwa Ferdy Sambo dengan konco-konconya, guys. Mungkin kita akan dikagetkan nanti dengan putusan dari majelis hakim. Tapi saya berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa harus diintervensi dari publik, diintervensi dari pengacara, diintervensi dari jaksa ataupun pihak-pihak manapun yang punya kepentingan. Karena apa? Ya namanya pembunuh ya harus dihukum. Gak ada ceritanya pembunuh bisa bebas, apalagi yang dibunuh oleh itu sahabatnya sendiri. Kalau ya memang harus dihukum. Karena kenapa? Richard Eliezer itulah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Terlepas dari dia diperintah atau tidak, yang jelas dia yang pertama kali melakukan penembakan. Kemudian si Joshua mati. Nah terus ada yang mengatakan bahwa Richard Eliezer harus bebas karena dia pahlawan, dia udah jujur. Nah kalau yang kita mau lihat sebenarnya siapakah yang pahlawan sebenarnya? Ya yang pahlawan itu adalah mamanya, ibunya si Joshua sendiri, yang ketika jenazah almarhum itu sampai di Jambi, mamanya ngotot untuk dibuka, sehingga ketahuanlah bahwa si Joshua itu meninggal karena dibunuh. Nah yang kemudian dibantu oleh Pak Kamarudin. Ya saya sangat support lah sama Pak Kamarudin ini, karena waktu itu dia membela betul-betul sendirian. Kemudian kasus ini muncul di publik. Saya support sekali sama Pak Kamarudin itu. Terus Pak Kamarudin, suarakan kebenaran itu, jangan mundur. Nah, jadi kalau Ibu Eliezer itulah yang memang betul-betul dia pahlawan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Richard Eliezer itu harus bebas karena dia udah jujur, ya saya cuma mau bilang bahwa seandainya ibu daripada almarhum ini tidak membuka peti itu terus langsung dikubur, pasti Richard Eliezer juga tidak akan jujur itu. Cuma karena kasus ini sudah terkuak naik ketika ibunya meminta dibuka peti itu dan kemudian dibantu oleh Pak Kamarudin untuk mengusut kasus itu dan mendesak penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus itu, akhirnya muncul kasus ini. Kemudian Richard Eliezer diperiksa oleh polisi. Nah ketika Richard Eliezer ini diperiksa oleh polisi, saya yakin Richard Eliezer itu belum jujur, karena mulai hampir sebulan loh itu Richard Eliezer tidak jujur. Nah tapi karena dia udah terancam, karena kasus ini sudah naik ke permukaan, dia udah terancam, akhirnya dia berpikir, ini dugaan saya, mungkin dia berpikir daripada saya dihukum sendirian, baik aku jujur kan. Dia baik aku bilang bahwa ini ada skenario, iya kan, daripada dia dihukum sendirian, ya mending jujur. Pasti begitu, dan semua orang yang berada di tempat si Richard Eliezer pasti begitu, daripada dihukum sendirian mending jujur kan. Nah jadi kalau menurut saya Richard Eliezer ini dia jujur karena terpaksa, karena dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh situasi pada waktu itu yang memaksa dia untuk harus jujur. Karena kalau tidak jujur maka dia akan menanggung sendiri perbuatan itu, akhirnya dia jujur lah. Jadi jangan juga kita bilang oh Richard Eliezer itu jujur, Richard Eliezer itu pahlawan dari mana, jujur dari mana? Orang dia jujur gara-gara terdesak kok, iya kan? Coba andaikan kasus ini tidak terangkat ke publik, Richard Eliezer pasti dia akan jujur dan dia bebas, pasti tuh. Tapi karena sudah terangkat ke publik, sudah terlanjur masuk penyidikan polisi, akhirnya mau tidak mau dia harus jujur.
daripada dia jadi tersangka sendiri. Karena Richard Eliezer jujur pada waktu itu ketika dia sudah ditersangkakan, makanya dia jujur. Jadi menurut saya Richard Eliezer jujur karena terpaksa. Bagaimana menurut kalian?